Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa uswatina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil qiyam. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Amma ba'd. Anak-anak sekalian, malam ini saya ingin memberikan petikan atau ulasan sedikit tentang ilmu tata negara. Sedikit saja saya cuplik. Bagian dari ilmu tata negara itu ada yang disebut civic education. Jadi ini perlu kamu catat. Tidak diajarkan di fakultas hukum, tidak pula diajarkan di fakultas administrasi, yang disebut civic education. Civic education itu adalah suatu pelajaran dan pendidikan warga negara sebuah negara untuk mengenal, membela, dan memimpin negaranya. Itu merupakan bagian dari tata negara. Di negara-negara yang maju, civic education ini secara tertib dan edukatif diajarkan mulai anak itu mengenal pemikiran. Artinya mulai anak bisa berpikir. Rata-rata tingkat SD kelas 5 atau kelas 6 itu sudah dianggap anak itu sudah bisa berpikir dan mulai diajari civic education itu. Sehingga di negara-negara yang maju banyak sekali pemimpin yang tumbuh dari generasi muda. Karena memang mereka siap untuk memimpin negaranya dan mengetahui masalah negaranya. Di negara yang maju seorang presiden rata-rata umurnya 40 sampai 45. Ya. Di Amerika misalnya civic education itu diajarkan mulai SD kelas 5. Berisi tentang sejarah Amerika, filsafat negara Amerika, sistem pemerintahan Amerika, sistem ekonomi Amerika, sistem pendidikan Amerika, sistem pertahanan Amerika, bahaya-bahaya yang mengancam negara. Semuanya itu diajarkan. Jadi ketika anak lulus S1
itu sebetulnya sudah siap jadi presiden. Sudah siap memimpin negaranya. Nah, kita di sini S1 insya Allah siap-siap cari kerja. Nenteng map ke sana kemari dan insya Allah nganggur secara bersama-sama. Dulu Indonesia pernah mengajarkan civic education. Ketika saya masih sekolah di IAIN, tapi sporadis. Ada diajarkan sejarah Indonesia. Ya, sejarah, tapi tidak mengajarkan filsafat sejarah. Sejarah itu kan ada maknanya. Nah, makna sejarah itu filsafat. Filsafat sejarah. Ada pelajaran P4. Tapi P4 ini hanya informasi, tidak edukasi. Sehingga nasionalisme Indonesia itu kurang terbentuk. Nah, seharusnya setiap warga negara di suatu negara dia mengerti betul tentang masalah negaranya. Kamu kan tidak ngerti, ngertinya apa-apa sulit kan gitu. Tapi kenapa ini semua? Itu bangsa ini bingung, termasuk pemimpinnya. Sehingga pemimpin untuk menjadi pemimpin mesti harus membeli, minimal memperkenalkan dengan baliho, tidak berbuat jasa kepada bangsa. Jadi supaya dia kelihatan jadi pemimpin, dia bikin baliho, hidup adalah perbuatan. Perbuatan apa? Ya perbuatan membuat baliho itu. Ini kan naif. Gitu. Ini kelihatan bahwa Indonesia tidak punya pemimpin. Karena tidak diproses menjadi pemimpin. Anak-anak muda menjadi anak mal dan anak jalanan dengan segala kebanggaannya. Miskin tapi hedonis, gak punya uang tapi gaya. Ini semua bahaya untuk negara. Nah, seharusnya kita seperti Amerika. Orang menganggap bahwa Amerika, Inggris, Belanda, dan beberapa negara Amerika Latin, kita menyangka bahwa mereka tidak punya nasionalisme. Padahal terbalik, mereka itu ultra nasionalis. Mereka itu sangat mementingkan negaranya. Kalau ada satu orang saja serdadu Amerika ketelisut di Irian Jaya kok celaka, itu diurus sampai seluruh dunia karena faktor Amerikanismenya itu. Kalaupun Amerika tidak suka nasionalis, itu nasionalis negara lain karena tidak bisa dijajah oleh nasionalismenya dia. Inggris juga begitu. Inggris rule the wave. Inggris mengatur gelombang lautan. Negara-negara yang dijajah Inggris dilepaskan pelan-pelan tapi masih dalam protektorat.
atau perlindungan, protection. Atau paling tidak Commonwealth. Wealth artinya kemakmuran, jadi Commonwealth persemakmuran bersama antara negara yang terjajah dan Inggris yang menjajah. Nah, kesimpulan, tidak pernah ada bangsa yang bisa eksis apalagi jaya tanpa rasa nasionalisme. Jadi nasionalisme itu jangan dianggap sebuah partai nasional Indonesia. Itu bukan, nasionalisme adalah sikap kebangsaan, pembelaan terhadap bangsa, dan juga menuju bangsa yang jaya. Sikap itu namanya sya'biyah atau nasionalisme. Jadi harus nasionalisme itu, kalau negara mau maju, dia harus punya nasionalisme dalam arti substansial, bukan nasionalisme formatif seperti partai dan sebagainya. Seharusnya civic education itu berisi pertama Indonesia, sejarah Indonesia. Harus, kalau tidak anak-anak kita limbung. Dia harus tahu sejarah mulai Belanda sampai merdeka, sampai pemilu pertama 55, sampai zaman Bung Karno, sampai zaman Pak Harto, sampai sekarang. Tidak hanya dalam arti sejarah itu cerita masa ke masa, tapi makna dari sejarah itu atau filsafat sejarah. Kemudian anak-anak ini harus diperkenalkan dengan sistem kenegaraan. Sekarang kan tidak tahu, tahunya menjebur saja di situ, tapi sistem yang sedang kita pakai ini apa? Mengapa sistem Bung Karno memakai revolusioner? Pak Harto pakai demokrasi Pancasila yang dipimpin tentara. Kemudian sekarang reformasi tidak pakai pemimpin karena semua merasa pemimpin. Pemimpin pun sekarang tidak memimpin tapi bermain. Sehingga rakyat ini merasakan sebuah permainan, bukan sebuah pimpinan. Selain sistem kenegaraan itu adalah di mana posisi ideologi negara. Gitu ya, tadi yang pertama tadi sejarah, yang kedua sistem kenegaraan. Sistem kenegaraan ini pertama kali negara itu harus punya ideologi. Nah, di negara yang agamanya satu, mono religion, seperti Timur Tengah, itu gampang. Ideologinya adalah agama itu, udah gampang aja. Jadi negara Islam. Tapi ketika negara itu bermacam agama, gitu ya, bermacam suku, bangsa, maka tidak mungkin tanpa kompromi. Kalau tidak, maka negara kita akan pecah. Maka Indonesia yang disebut 80% ketika 45 itu beragama, 90% beragama Islam, dia kenapa menerima Pancasila? Karena dua faktor. Faktor pertama, faktor bahwa orang Islam sendiri tidak militan semua keislamannya. Polisi ya beragama Islam, malingnya juga beragama Islam.
Artinya apa? Artinya keislaman itu masih dalam tanda petik. Pada tingkat apa dia berislam? Yang kedua, faktor agama lain. Nah, agama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, ketepatan mengambil areal-areal tersendiri. Islam itu yang banyak, mulai Jawa terus ke barat. Tapi mulai Nusa Tenggara Timur, mulai Maluku, Sulawesi Utara yang dekat dengan Filipina, kemudian Ambon, Irian, Kristen. Maka ketika ini dipaksakan, mereka masih bikin negara sendiri. Nah, kalau bikin negara sendiri, itu untung mana? Mayoritas Islam menguasai seluruh Nusantara, ataukah masing-masing agama berbagi wilayah seperti India dengan Pakistan. Nah, hitung-hitung lebih baik Indonesia ini jadi satu, dipimpin oleh mayoritas Islam daripada masing-masing berbagi wilayah. Islamnya nanti justru tidak bisa berkembang ke seluruh wilayah Indonesia. Nah, maka ditetapkanlah ideologi negara yang tidak mengambil agama, tetapi mengambil filsafat keagamaan dan filsafat etnik yang namanya Pancasila itu. Jadi Pancasila itu dimaksud sebagai sebuah makna dari substansi agama, sekalipun bukan formulasi dari agama itu. Ketuhanan yang Maha Esa itu juga agama. Kerakyatan juga agama. Persatuan juga agama. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Nah, ini dipimpin itu saja sekarang sudah kabur. Apalagi hikmat kebijaksanaan. Itu semakin kabur lagi karena masing-masing pemimpin sekarang egois. Nah, sistem negara itu juga harus diajarkan kepada murid. Karena kita sekarang memakai sistem apa? Ternyata kita sekarang memakai sistem demokrasi liberal parlementer, sekalipun konstitusi kita bicara bahwa kabinet presidentil. Kabinet presidentil artinya bahwa kabinet apa kata presiden. Tapi sekarang enggak. Presiden menyusun kabinet tapi diintervensi oleh DPR, karena DPR juga merasa punya kekuatan partai untuk menempatkan orangnya di eksekutif. Maka Indonesia sekalipun konstitusinya bilang presidentil, tapi de facto pemerintahan kita di parlementer. Begini-begini kan tidak pernah diajarkan sama kamu. Hanya setiap hari lihat gambarnya caleg. Tapi komposisi dari sistem keindonesiaan ini apa? Nah, sudah. Kalau sistem keindonesiaan itu apa sudah jelas, baru bersifat parsial. Sistem kepemerintahannya bagaimana? Karena negara ini terdiri dari legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Ini teori Montesquieu. Nah, legislatif pada zaman Pak Harto tidak berfungsi, sekarang difungsikan di atasnya eksekutif. Sehingga eksekutif diintervensi oleh legislatif. Yudikatif juga tidak bisa lagi diurus oleh eksekutif. Nah, begini-begini kan tidak diterangkan. Nah, kemudian pemerintahan sekarang. Pemerintahan dari presiden sampai lurah, ini duduk masalahnya bagaimana? Kenapa kok ada pemilu berkali-kali? Lurah dipilih, wali kota, bupati dipilih, gubernur dipilih, DPR dipilih, DPD dipilih, dan
presiden dipilih. Bagaimana? Nah, sehingga karena masing-masing dipilih, maka masing-masing punya independensi, sulit untuk diatur oleh tingkat di atasnya. Sekarang gubernur dipanggil presiden itu kadang datang, kadang tidak. Karena dia merasa raja di gubernurannya itu. Bupati diundang presiden, dipidatoi tidur ya. Marah presidennya. Presiden pidato kok ditinggal tidur. Akhirnya bupatinya dibangunkan marah lagi karena kaget. Dan dibangunkan itu menurut dia melanggar hak asasi manusia. Jadi bisa dikenakan sanksi HAM. Ya kan rumit. Sistem politik ini dalam ilmu kenegaraan selalu akan membawa dampak kepada ekonomi. Kalau politik tidak stabil, jangan harap orang akan bisa memikirkan ekonomi dengan baik. Contoh, karena sekarang keadaan politik ruwet. Kalau orang tani mau cari pupuk, tanya kepada siapa? Wong semua itu ngurusi caleg sama ngurusi pilpres. Mau tanya siapa itu orang tani yang mau cari pupuk? Tidak ada yang ditanya. Akhirnya tanah yang sekian luas nganggur lahan seperti di Kalimantan, orangnya juga nganggur, kan aneh. Misal mestinya kalau tanah itu nganggur, orangnya ngerjain tanah. Ini tanahnya nganggur, orangnya juga nganggur. Nah, sistem ekonomi ini akan rusak kalau sistem politik itu rumit. Nah, kenapa sekarang sistem politik kita yang rumit ini membuat Indonesia rusak? Karena kerumitan sistem politik itu pertama membuat rumitnya sistem ekonomi, yang kedua hilangnya amanat pada pemimpin yang kemudian menumbuhkan hilangnya ketaatan rakyat kepada pemimpinnya. Jadi hilangnya pamor ya, mengakibatkan hilangnya pamor dari penguasa dan pejabat atau pemimpin. Nah, hilang pamor ini pertama karena faktor sistem tadi yang ruwet, di mana dia tidak direken sama gubernurnya. Kalau presiden, gubernur nggak direken sama bupatinya, bupati juga nggak direken sama lurahnya. Sekarang lurah punya kumpulan sendiri, bisa melawan bupati, bagaimana? Iya kan? Nah, itu karena sistem. Yang kedua karena hilangnya amanat. Yang berat itu hilangnya amanat karena ini masalah substansial. Kalau masalah sistem itu masalah yang sistemik. Jadi ada pangkat kehilangan derajat karena pertama faktor sistem, yang kedua faktor amanat. Dulu saya masih kecil, masih lulusan dari pondok, belum sekolah. Itu kalau kota itu didatangi anggota parlemen, itu disambut di alun-alun di seluruh warga kota dan kabupaten. Jadi kalau Wahid Hasyim datang ke Tuban, wah sudah. Orang datang naik cikar, naik sepeda, naik gandol truk Prauto dulunya namanya. Ya, gitu. Wah, akan didatangi Tuban oleh anggota parlemen Wahid Hasyim, anggota konstituase HOS Cokroaminoto. Wah, orang mengeluh-elukan. Sekarang kalau anggota DPR datang, apalagi nyalek,
Ya apa iki ngumpul-ngumpul mosok ndak ada apa-apanya. Iya Banda. Ya, wong pilihan lurah saja 10.000 mosok caleg gak wani 20.000. Beda apa enggak ini? Beda. Karena faktor amanah tadi. Dulu yang datang ini pemimpin. Nah sekarang yang datang ini pemain. Akhirnya apa? Akhirnya kerusakan pada tingkat pemimpin ini merembet ke kerusakan pada tingkat masyarakat. Karena pemimpinnya selalu bermain dalam konteks kehilangan amanat, dia jadi pejabat, ya ndak amanat, dia jadi DPR, ya kehilangan amanat, dan sebagainya. Maka akhirnya rakyatnya narjet. Saya tuh pernah pidato marah-marah di Rungkut. Gara-gara orang NU di sana minta uang sama anggota DPR yang mau nyalek. Saya marah-marah. Nggak baik minta uang. Tapi akhirnya mereka juga jawab. Yang membuat saya berhenti marah. Begini Pak Sim, mereka datang itu kalau waktu mau coblosan. Nanti kalau sudah habis coblosan tidak akan ke sini lagi. Lah podo-podo begitu kan lebih baik ditarik parkir kan Pak. Jadi ini bagaimana? Ini sebetulnya kesalahan ada pada siapa? Jadi lain Indonesia, lain Jepang. Jepang itu kedengaran saja bahwa dia salah, itu sudah mundur Pak. Ya, tapi itu Jepang bukan Indonesia. Nah, kalau di Jepang, seorang pejabat yang diduga oleh rakyatnya curang, itu harakiri bukan mundur, bunuh diri. Nah, kalau di sini membunuh orang lain. Iya kan ada orang Sampang yang dipotong tangannya itu, yang dibacok itu, Pak Madai namanya. Itu hanya untuk mempertahankan kecurangan, itu untuk menutupi kecurangan itu. Nah, dalam kondisi Indonesia seperti ini, pertanyaan yang paling mendasar, benarkah Allah akan menurunkan kemakmuran dalam konteks sistem dan perilaku umat, masyarakat, dan pemimpin seperti ini? Inilah yang disebut dalam Al-Quran, lau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu. Belakangnya ini yang penting. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Seandainya masyarakat itu tertib, baik hatinya, pikirannya, tingkah lakunya, sistemnya, amanatnya, kerja kerasnya, persatuannya, samahahnya, maka berkah bumi dan langit akan digerojok. Tapi walakin kadzabu, tapi mereka mendustakan nilai yang seharusnya dilakukan dari ketentuan Allah itu. Maka fa'akhadnahum bima kanu yaksibun, Allah akan memberikan rapot kepada mereka sesuai dengan kelakuan dan tingkah lakunya masing-masing. Ya, mudah-mudahan Allah melindungi Indonesia ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu anhu sahabi Rasulillah ijma'in walhamdulillahirabbil alamin. Rabbana hab lana min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana anta maulana ansurna 'alal qawmil kafirin.
Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.